Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah Bapak. Luar biasa sekali semangatnya di pagi ini ya. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak sekalian. Kembali kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Kira-kira hari ini siapa yang belum hadir? Siapa yang tidak masuk? Adri. Adri kenapa? Sakit ya? Siapa lagi nak? Iya. Kenapa tidak? Ada kabarnya? Hah? Sakit? Iya. Sakit ya? Siapa lagi? Iya. Indah. Kenapa Indah juga? Sakit. Ya. Kenapa pada sakit ini? Ya, baik. Bagi kita yang sehat, kita wajib bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Ya. Bagi yang sakit, semoga bersabar. Ya kan? Ini adalah ujian dari Allah. Baik, nak. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita tadarus dulu seperti biasa. Hari ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar ini ada 3 ayat. Kita baca bersama-sama nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Pada hari ini kita nanti akan mempelajari materi tentang meyakini kitab-kitab Allah ya. Jadi pertemuan kita nanti ada tiga kali pertemuan. Submateri yang pertama, pertemuan pertama yang hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada Allah. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah yang pertama, titik 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT. 2.3 menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
diharapkan peserta didik atau siswa-siswi kami nanti dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, siswa-siswi kami juga nantinya diharapkan dapat menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, kira-kira iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun imankah atau rukun Islam? Harus rukun iman. Kira-kira rukun iman yang berapa? Siapa yang tahu rukun iman yang berapa? Iman kepada kitab-kitab Allah rukun iman yang berapa? Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat akhir, dan yang keenam adalah berarti iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Mari kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalanan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya untuk pedoman kepada umat manusia. Jadi, tadi sudah diamati? Sudah. Mari merenungkan. Sudah didengar dan sudah diamati? Sudah ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari merenungkan ini? Silakan, Asni. Menurut saya, dalam kehidupan kita harus mempunyai tujuan, arah, dan yakini kitab-kitab Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita agar tidak tersesat. Bagus. Tepuk tangan. Baik, siapa lagi yang bisa, kira-kira satu orang lagi yang bisa mengambil kesimpulan dari mari merenungkan ini? Siapa lagi? Ada? Nah, baik. Jadi betul sekali apa yang dikatakan si Asni, bahwasanya di dalam menjalani kehidupan ini kita harus mempunyai arah dan tujuan. Ibaratnya kalau kita pergi ke hutan, ya kan, supaya tidak tersesat kita pakai apa? Kompas. Ini supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di hutan. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus mempunyai kompas juga. Tapi kompasnya adalah kitab-kitab Allah ini, ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Baik. Di sini di depan ada sebuah gambar, ya. Ada dua buah gambar. Nanti kalian diamati gambar ini di atas. Buat pertanyaan dan beri komentarnya, ya. Nah, jadi kita berdiskusi, tapi berdiskusi dengan teman sebangku saja, ya, teman semeja, ya. Paham? Nah, Bapak beri kesempatan
5 menit saja. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya, mati buat pertanyaan, ya. Buat pertanyaan dan berikan komentar dari pertanyaannya. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, sudah ya. Nah, siapa yang sudah siap? Siapa? Oh, silakan. Siapa namanya? Frida. Ya, Frida, coba Frida. Pertanyaan untuk gambar 1.3. Kenapa anak laki-laki itu mencium Al-Quran? Komentar saya adalah karena perilaku yang ditunjukkan oleh anak laki-laki pada gambar tersebut menggambarkan seseorang yang memuliakan Al-Quran. Anak laki-laki tersebut sangat menghargai Al-Quran, maka ia mencium setelah ia membacanya. Kita harus senantiasa memuliakan Al-Quran karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Tepuk tangan. Bapak Frida. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Puspa, silakan. Nah. Pertanyaan untuk gambar 1.4. Ya. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah, kitab Allah yaitu Al-Quran? Komentar saya adalah perilaku yang ditunjukkan oleh anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran merupakan salah satu perilaku yang orang yang beriman kepada Al-Quran. Orang yang beriman kepada kitabnya akan selalu membaca, memahami isi kandungan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam dan ini sukses di dunia dan di akhirat. Baik, tepuk tangan Pak Puspa. Nah, sebentar ya. Nah, gambar yang kedua dari ini, titik 13 dengan 14 ini adalah perilaku, contoh perilaku beriman pada kitab-kitab Allah. Gambar 1.3 ini adalah memuliakan Al-Quran, ya. 1.4 ini adalah anak perempuan membaca Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk pada Bapak terangkan sebentar ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan kitab adalah buku, surat kiriman, hukum. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi atau Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dalil meyakini kitab-kitab Allah ini ada pada surah An-Nisa ayat 136. Siapa yang bisa baca? Baca Nisa, silakan. Ulangi. Bukan waminu, ngaminu di situ ya.
Faqad dhalalan ba'id, ya. Dalil meyakini kitab-kitab Allah ada pada surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya beriman kepada Allah dan percaya kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini adalah dalil meyakini kitab-kitab Allah. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari jalan kitab kepada cahaya yang dunia dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Inilah dalil-dalil tentang meyakini kitab-kitab Allah. Jadi inilah dasar hukumnya. Baik. Kegiatan kita selanjutnya adalah kita berdiskusi dulu, ya. Silakan membentuk kelompok. Saya beri kesempatan 3 menit untuk membentuk kelompok. Silakan. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Kita bentuk 4 kelompok, ya. Silakan. Baik, di sini saya sudah bagikan kerja kelompoknya, ya. Dikerjakan. Nanti setelah kita kerjakan kita presentasikan ke depan. Jadi Anda nanti setiap kelompok memilih perwakilannya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, ya. Baik, saya kasih kesempatan selama 10 menit untuk mengerjakannya. Baca dulu, ya. Karena ada ketujuhnya baca. Merumuskan pesan-pesan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Di sini sudah paham? Hah? Ya, pesan-pesan yang ada dalam. Jadi kalian baca dulu. Merumuskan apa pesan-pesan yang ada dalam. Indonesia kan bisa dipahami, ya. Dan dibaca sekali, ya. Baru kita rumuskan apa pesan yang ada dalam surah Al-Maidah, ya. Ya, silakan.
Baik, kita mulai ya. Sudah selesai ya? Sudah ya. Baik. Kami persilakan untuk terlebih dahulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Nah, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami kelompok 2 tentang pesan-pesan yang ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 16 antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. 2. Meraih jalan keselamatan serta ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kesukaran pada kitabnya. Sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi semua orang sampai ke jalan keselamatan. 3. Berpegang teguh pada jalan yang lurus dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam perilaku sehari-hari. 4. Pekerjaan yang menghantarkan manusia kepada Tuhan adalah berbeda-beda. Amal soleh setiap orang juga berbeda. Namun apabila tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka semuanya akan berujung pada suatu jalan, dan jalan itu adalah siratul mustaqim. 5. Memberi petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh dan berusaha keras dalam mencapai ridha Allah. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dan dikomentari, saya silakan. Baik, silakan. Ada kira-kira dari kelompok yang lain yang ingin berkomentari atau memberikan pertanyaan? Ada kira-kira? Tidak ada? Sudah pas? Baik. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada Quran Surah Al-Maidah ayat 16, pesan-pesannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, ya, yaitu melalui kitabnya. Dengan kita mau beriman kepada kitab-kitabnya, maka kita akan selamat, baik di dunia nanti maupun di akhirat kelak, ya. Baik, kerja kelompok kita sudah selesai, maka kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Anak-anak, pekerjaan kita selanjutnya, Bapak akan bagikan KPD untuk dikerjakan pada saat ini juga, ya. Saya bagi ya. Baik, dikerjakan ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, Bapak kelas silakan dikumpulkan tugasnya. Silakan kumpulkan ya. Bukunya di tugasnya silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ambil dulu sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah apa yang dimaksud dengan iman. Iman adalah percaya dan yakin. Iman kepada Gusti Allah adalah percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi atau Rasul yang disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum dan imannya dalam sifat lain. Terus dalil iman kepada sifat Allah ada terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. Baik, terima kasih. Para gurunya, terima kasih. Saya simpulkan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwasanya pengertian iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah adalah iman kepada Gusti Allah adalah percaya dan meyakini sunati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi atau Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian hukum dari beriman kepada kitab Allah ini adalah fardu ain atau kewajiban tiap-tiap individu. Kemudian dalil dari beriman kepada kitab Allah adalah surah An-Nisa ayat 136. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kitab dan suhuf. Jadi Bapak ingatkan kepada kita semua agar mempelajari atau membaca buku paketnya tentang kitab dan suhuf di rumah ya, supaya minggu depan Anda bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kalau sudah dipelajari terlebih dahulu. Baik, peserta didik kami semua, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah hasanah ilmu bagi kita semua, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.